Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran IPA kelas 9 semester 1. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang materi IPA masuk ke dalam bab 2, masih tentang sistem pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan. Kali ini kita akan belajar tentang sistem perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae bagian yang pertama. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang diawali dengan adanya proses fertilisasi. Apa sih fertilisasi? Jadi fertilisasi itu adalah proses peleburan sel kelamin jantan pada bunga dan sel kelamin betina sehingga terbentuk embrio yang tersimpan di dalam biji. Lalu biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru atau individu baru. Nah, sifat dari keturunan atau tumbuhan baru dapat diperoleh dari gabungan sifat kedua induk. Hal inilah menyebabkan sifat keturunan dari perkembangbiakan generatif bervariasi. Jadi, keturunan baru dari tumbuhan dari perkembangbiakan generatif bisa bervariasi. Kenapa? Karena hasil dari gabungan sifat kedua induknya. Kita lanjutkan. Kira-kira di mana letak sel kelamin pada tumbuhan? Di mana letak sel kelamin jantan dan betina pada tumbuhan? Lalu bagian tumbuhan apa saja ya yang terlibat dalam proses perkembangbiakan? Nah, untuk menjawab soal tersebut, mari kita lanjutkan simak video selanjutnya. Kita lihat bagian bunga. Ini adalah gambar dari bunga lengkap ya. Di situ ada bagian putik. Nah, putik terdiri dari kepala putik, kemudian tangkai putik, dan bakal buah. Lalu yang berikutnya yaitu benang sari. Benang sari terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Kemudian ada bagian mahkota bunga, kelopak bunga, bakal biji, dan dasar bunga. Kita lanjutkan lagi. Fungsi bagian-bagian bunga, benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan yang berfungsi untuk menghasilkan serbuk sari. Putik sebagai alat kelamin betina yang berfungsi untuk perkembangbiakan. Mahkota bunga sebagai pelindung benang sari dan putik yang berwarna mencolok sehingga menarik serangga. Kelopak pelindung mahkota bunga ketika bunga masih kuncup, dan tangkai bunga sebagai penopang bunga dan penghubung antara bunga dengan tanaman. Perkembangbiakan generatif tumbuhan Angiospermae terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah penyerbukan atau polinasi, lalu pembuahan atau fertilisasi, kemudian penyebaran biji, dan perkecambahan. Hanya pada pertemuan kali ini, Ibu hanya sampai menjelaskan ke penyerbukan atau polinasi saja. Kita lihat penyerbukan atau polinasi yaitu proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Ya, perantaranya bisa macam-macam. Di situ ada gambar bunga dihinggapi oleh kupu-kupu. Jadi perantaranya adalah dengan kupu-kupu atau serangga. Nah, jenis penyerbukan berdasarkan perantara ada 5 cara. Yang pertama yang disebut dengan anemogami, kemudian yang kedua entomogami, 3 ornitogami, 4 chiropterogami, dan yang kelima adalah antropogami. Kita lihat penjelasannya satu-satu ya. Yang pertama anemogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin. Cirinya, ciri tanaman dengan anemogami adalah bunganya berukuran kecil, jumlah bunganya banyak dan ringan, serta tidak menghasilkan nektar atau bau. Contoh misalnya tanaman yang kecil adalah pada tanaman padi dan juga pada tanaman jagung. Jadi serbuk sarinya dibawa terbang oleh tiupan angin. Yang kedua yaitu entomogami, yaitu penyerbukan yang terjadi dengan bantuan serangga.
terjadi pada bunga yang memiliki nektar atau madu. Ciri bunganya biasanya berwarna mencolok. Jadi mahkota bunganya berwarna mencolok. Untuk apa? Untuk menarik serangga. Nah, ini adalah gambar contoh bunga yang berwarna kuning, ya, bunga matahari. Contohnya bunga aster atau bunga kenikir. Jadi mahkotanya berwarna sehingga sebagai daya tarik untuk serangga. Kemudian yang ketiga yaitu ornitogami, yaitu penyerbukan yang terjadi dengan bantuan burung. Terjadi pada bunga yang memiliki ciri yang pertama, ukuran bunganya besar, berwarna cerah, tidak berbau, banyak menghasilkan nektar, dan mahkota bunga berbentuk trompet. Kita lihat di situ ada gambar ya bunga kemudian dihinggapi oleh burung, ya. Contohnya pada bunga cangkring atau bunga dadap. Sedangkan contoh burung yang biasa hinggap di bunga tersebut atau membantu penyerbukan tersebut adalah burung kolibri. Yang keempat, kiropterogami adalah penyerbukan yang terjadi dengan bantuan kelelawar. Terjadi pada bunga yang memiliki ciri menghasilkan nektar atau madu, memiliki warna yang menarik, menghasilkan bau, kemudian mekar pada malam hari. Contohnya adalah tanaman kaktus. Dan yang kelima adalah penyerbukan atau antromogami, yaitu penyerbukan yang terjadi dengan bantuan manusia. Terjadi pada bunga yang berumah dua, artinya dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Antromogami dilakukan bila serbuk sari suatu tanaman sulit bertemu dengan putik. Oleh karena itu dibantu oleh manusia sistem penyerbukannya. Contohnya pada bunga anggrek, tanaman vanili, dan salak. Nah, selanjutnya jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Ada yang disebut dengan penyerbukan sendiri atau autogami. Kita lihat gambarnya ya. Ini adalah yang di sebelah kiri, ada bunga berwarna merah mahkotanya, yaitu penyerbukan dalam satu bunga. Jadi autogami ini adalah penyerbukan yang terjadi dalam satu bunga, putik, kemudian benang sari dalam bunga itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu penyerbukan tetangga atau disebut geitonogami, yaitu penyerbukan beda bunga dalam satu pohon. Jadi pohonnya masih sama tapi bunganya berbeda tapi masih dalam satu pohon. Nah, itu disebut dengan penyerbukan tetangga. Kemudian yang ketiga adalah penyerbukan silang atau alogami atau disebut juga xenogami, yaitu penyerbukan berbeda pohon tapi jenisnya sama. Jadi kebalikan dari penyerbukan tetangga ya. Kalau penyerbukan silang, pohonnya berbeda tapi jenisnya sama ya. Penyerbukannya berbeda pohonnya tetapi jenisnya sama. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu penyerbukan bastar atau disebut juga hibridogami, yaitu penyerbukan berbeda jenis minimal memiliki satu sifat beda. Jadi kalau hibridogami atau bastar ini adalah pohonnya berbeda, kemudian bunganya juga berbeda, minimal memiliki satu sifat beda. Jadi bunganya berbeda, pohonnya juga berbeda. Ini itu disebut dengan penyerbukan bastar ya. Sampai sekian dulu video pembelajaran dari Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.